Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa musallian ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Pemirsa Kafah Channel yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam sebuah program acara kajian malam bersama Kafah Channel dalam rubrik Cangkruan bareng saya Selamat Sugianto membahas satu tema-tema aktual kekinian, persoalan yang menyangkut urusan rakyat, urusan umat yang memiliki nilai strategis dalam rangka untuk mewujudkan kepedulian terhadap berbagai kebijakan-kebijakan publik, terutama kebijakan yang menyangkut urusan untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan kemaslahatan rakyat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kenikmatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan Islam. Sungguh kenikmatan ini adalah sebuah kenikmatan yang tiada tara hingga kemudian mengantarkan kita kebahagiaan, merealisasikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tertuju pada junjungan kita Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai teladan dan diikuti seluruh perintahnya dan dijauhi seluruh larangannya. Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan di dalam salah satu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fautu wa manahakum an fantahu. Apa-apa yang diperintah oleh Rasul maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkan. Para pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema malam ini adalah sebuah tema yang sekarang ini lagi dinanti-nanti oleh seluruh elemen umat, khususnya di dalam rangka untuk memahami tindak lanjut dari pembahasan satu produk legislasi nasional yang sangat menimbulkan kontroversi dan dipertanyakan banyak publik eksistensinya. Baru-baru ini sebagaimana kita pahami bersama, pemerintah setelah merespon berbagai reaksi yang timbul di antara banyak elemen masyarakat, terutama dari MUI dari berbagai daerah, bahkan oleh MUI Pusat, dan dinyatakan sendiri oleh pimpinan MUI Pusat, dalam hal ini Buya Kiai Haji Muhyiddin Junaidi rahimahumullah, berkaitan dengan persoalan yang krusial menyangkut mengenai falsafah negara, menyangkut mengenai Pancasila sebagai satu filosofis negara yang disinyalir terjadi sebuah persilangan pendapat, hal yang kontroversi berkaitan dengan keberadaannya di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada persoalan prosedural dan substansial berkaitan dengan keberadaan ini. Yang memprihatinkan adalah bahwa program legislasi nasional berkaitan dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dan rancangan undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, ternyata rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila masih menjadi prolegnas prioritas pada tahun ini. Dan bukan hanya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, di sisi yang lain secara paralel pemerintah yang dalam hal ini Presiden mengusulkan satu usulan rancangan undang-undang baru di luar jalur prolegnas, yakni rancangan undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sementara di beberapa waktu yang lampau, kesempatan berkaitan dengan Konferensi Umat Islam Indonesia telah dinyatakan dan dihasilkan satu rekomendasi bahwa keberadaan BPIP sebagai sebuah representasi dari lembaga untuk mensosialisasikan keberadaan ideologi Pancasila ini dinyatakan oleh KUII itu sebagai sebuah lembaga yang harusnya dibubarkan dengan berbagai banyak pertimbangan, karena disinyalir ini akan merealisasikan satu lembaga super body yang akan melahirkan satu
otoritas kewenangan lembaga yang memberikan tafsir tunggal terhadap keberadaan ideologi Pancasila. Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insya Allah kita akan dibersamai oleh dua orang narasumber, dua orang ulama, dua orang tokoh yang kita saya kira tidak asing lagi di dalam pandangan kita, karena beliau telah menjadi panutan umat, panutan masyarakat, dan sangat ditunggu bagaimana respon pendirian beliau-beliau ini terkait dengan persoalan yang berkembang, khususnya tentang keberadaan program legislasi nasional yang memicu respon dan reaksi publik. Pembicara kita yang pertama adalah Kiai Haji Munahar Mukhtar. Beliau adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta periode 2018 sampai 2023. Dalam catatan digital kami, dan nanti mohon Yai bisa memberikan revisi, di dalam catatan digital kami beliau juga Wakil Ketua Tanfidiyah Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta. Yang kedua, pembicara kita yang nanti membersamai kita dalam beberapa jam ke depan membahas topik kita, yakni Dr. Mas Risi Tanggang. Beliau adalah Ketua Komisi Dakwah Koalisi Umat 2007 sampai dengan sekarang, inisiator Masumi Ribon, dan Wakil Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Sumatera Utara tahun 2008 sampai dengan sekarang. Baiklah, sambil menunggu Dr. Mas Risi Tanggang, kita sapa terlebih dahulu Kiai Haji Munahar Mukhtar rahimahumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai Munahar Mukhtar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana Yai kabarnya Yai? Alhamdulillah, khair. Qul insyaallah mabruk insyaallah. Allah, Masya Allah. Nampaknya antum tidak pernah diam ini Yai, terus muter terus ya Yai. Ya, muter-muter terus. Untuk keamanan negara. Jangan sampai diambil sama asing dan asing. Masya Allah. Ya Yai, sebagai pengantar diskusi kita, diantarkan untuk memberikan pemantik pada malam hari berkaitan dengan tema yang kita akan bahas Yai. Tema kita malam ini adalah mengambil sebuah judul Menanti Panglima Masyurah Kubro Iskariman Umud Syahidan. Luar biasa sekali tema malam kita ini. Sekaligus ini sebetulnya adalah respon dari apa yang sebelumnya disampaikan oleh Buya Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, komitmen MUI pusat bersama MUI berbagai daerah ya, seluruh Indonesia, satu-satunya maklumat yang dikeluarkan dalam lintasan sejarah yang dikeluarkan oleh MUI selama ini, yang baru satu-satunya ini didukung oleh seluruh MUI di berbagai daerah. Bahkan bukan saja didukung oleh MUI seluruh daerah, tetapi juga ada sekitar 200 ormas yang memberikan dukungan terhadap langkah keputusan yang dilakukan oleh MUI. Kira-kira bisa diberikan gambaran Yai terkait dengan perkembangan situasi yang ada sekarang berkaitan dengan kemungkinan rencana Masyurah Kubro yang akan dilakukan. Bisa diberikan pengantar dan penjelasannya Yai sebagai pengantar dari cangkruan kita. Tafadhol Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Wa qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Para pemirsa sekalian, Kafah TV ya, Kafah Channel yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan berdialog tentang mau dibawa kemana Indonesia ke depan, khususnya tentu apa yang sedang ramai saat ini,
tentang Masyirah Kubra. Satu maklumat dalam sepanjang sejarah perjalanan Majelis Ulama Indonesia dari semenjak berdirinya. Baru saat ini Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan maklumat, dan sebetulnya maklumat ini masih ada maklumat pamungkas. Itu nanti disebut maklumat tahdzir. Maklumat tahdzir artinya maklumat yang keras kepada pemerintah, yang kalau ini nanti tidak diindahkan kembali, maka akan dilaksanakan Masyirah Kubra. Dan ini memang sudah merupakan bentuk komitmen seluruh pimpinan Majelis Ulama Indonesia, baik di tingkat pusat, tingkat daerah, kota dan kabupaten, bahkan kecamatan dan kelurahan yang memang sudah terbentuk. Kalau memang ini sudah tidak ada jalan keluar lain. Saya hanya ingin sedikit mengawali pembicaraan ini, kita membuka kembali sejarah Islam ketika Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Ini cuma sekedar gambaran buat kita semua. Ketika baginda Rasul sudah tiada, maka para sahabat sepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai Khulafaur Rasyidin, sebagai khalifah pertama. Ketika Abu Bakar Siddiq diangkat, beliau naik ke atas panggung, apa yang beliau ungkapkan? Ungkapan beliau itu singkat. Kata beliau, inni wulitu alaikum walastu bi khairikum. Fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni. Inni wulitu alaikum walastu bi khairikum, kata Abu Bakar. Kalian memilih aku, bukan berarti aku ini orang yang lebih hebat dari kalian. Kita lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq, seorang pemimpin, padahal beliau sahabat Nabi, sahabat terdekat Nabi, orang yang paling alim karena langkah Nabi beliau tahu. Tapi beliau mengatakan, walastu bi khairikum, bahwa aku ini bukan orang yang terbaik di antara kalian. Fa in ahsantu fa'inuni. Kalau perjalanan selama aku memimpin ini benar dan baik, maka bantu aku. Wa in asa'tu faqawwimuni. Tapi kalau aku salah, tolong luruskan dan perbaiki. Ini sejarah 15 lebih abad yang silam. Dan inilah yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Islam setelah Khulafaur Rasyidin dari para sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan selanjutnya mereka yang memegang komitmen ini, semua negara yang dibawa kepemimpinan umat Islam ketika itu dalam keadaan aman, damai bahasa kita, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini sekilas sebetulnya bagaimana kalau negara ini ingin baik, negara ini ingin benar. Pertama, gambaran yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar, jangan merasa paling pintar, walaupun pintar. Yang kedua, jangan merasa paling benar, walaupun mungkin benar. Yang ketiga, selalu introspeksi diri dalam setiap perbuatan, sudah manfaatkah buat orang yang dipimpinnya. Karena kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Asing dan asing. Kita ingin menyelamatkan rakyat Indonesia. Dan kita tidak pernah berbicara apa agamamu, apa sukumu, dari mana asalmu. Kalau kalian dari Indonesia, mari bersama-sama kita jaga Republik ini. Kita jaga Indonesia ini. Jangan sampai rakyat Indonesia menjadi tamu di negaranya sendiri. Karena itu Majelis Ulama kritis. Kritis dalam arti kata ingin membangun, ingin menyelamatkan. Dan kita sudah sepakat dengan seluruh kawan-kawan semua. Kita ini pertama mayoritas umat Islam di Indonesia. Wajar kalau umat Islam banyak minta, menuntut, dan agar supaya ini negara diselamatkan. Karena perjuangan Republik Indonesia ini kita tahu, sebagian besar mayoritas yang berjuang sebagai pahlawan adalah umat Islam, para ulama, yang walaupun mereka tidak ditulis di batu nisannya sebagai pahlawan nasional,
Karena para ulama yang mereka syuhada memperjuangkan republik ini, mereka tidak mengharapkan apa-apa dari negara. Yang mereka harapkan adalah keridhaan Allah, cucu anak cucunya selamat dan bisa hidup di negara Republik Indonesia yang dicintai ini dengan penuh kedamaian. Itu yang diharapkan oleh para ulama. Sampailah sekarang kepada kita zaman di mana tantangan dan rintangan begitu besar. Wajar kalau umat Islam menginginkan agar supaya umat Islam menjalankan amaliyah-amaliyahnya, umat Islam memberikan masukan-masukannya untuk para pemimpin kita. Karena Nabi sudah gambarkan, kalau rakyatnya ini rusak, pemimpinnya baik, ini masih akan aman negara. Tapi rakyatnya baik, pemimpinnya rusak, rusaklah negara ini. Maka kata Nabi, lan tahlikar ra'iyah wa in kanat zalimatan musi'ah, in kanatil wulatu hadiyatan mahdiyah. Walakin tahlikar ra'iyah wa in kanat hadiyatan mahdiyah, idza kanatil wulatu zalimatan musi'ah. Ini jelas hadisnya. Nanti kita lanjutkan apa makna dan maksud daripada ini semua. Artinya apa? MUI sekarang sudah sampai titik akhir ingin menyampaikan aspirasinya demi umat menjaga NKRI, tinggal bagaimana pemerintah dan DPR menyikapinya. Kalau tidak digubris, tidak dilakukan, MUI dianggap tidak ada, maka siap-siap melawan kekuatan umat Islam yang ingin mempertahankan Republik Indonesia ini dari cengkraman asing dan asing, dari ideologi komunis yang akan mencengkram di Indonesia ini. Demikian sekilas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai, ada yang berpendapat, dan ini sangat menjadi sebuah persepsi, menjadi satu dugaan yang kuat, bahwa munculnya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dan rancangan undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu seolah merefleksikan hakikat kronologis historis perjuangan kelompok sekuler radikal dengan kelompok Islam. Nah, sehingga perlu adanya penyadaran umat Islam. Seperti apa Yai melihat lintasan kronologis sejarah kalau kita perhatikan dalam kurun waktu sebelum kemerdekaan, pada saat kemerdekaan, dan keberadaannya seperti sekarang? Benarkah memang kenyataannya seperti itu di balik ini semuanya? Ada pertarungan antara kekuatan sekuler radikal yang direpresentasikan oleh kekuatan liberal, sosialis, komunis, dengan kekuatan Islam yang selama ini masih terus mengalami kekalahan demi kekalahan kalau kita perhatikan dalam konteks rumusan produk legislasi nasional yang sekarang ini banyak disikapi dengan pengajuan uji materi. Bagaimana Yai memandangnya persoalan ini? Oke. Apa yang terjadi saat ini memang tidak lepas dengan sejarah-sejarah yang lalu, di mana ketika umat Islam menjadi motor utama penggerak mempersatukan bangsa dan negara ini, dari yang tadinya kerajaan dan kerajaan, kemudian dengan upaya-upaya para ulama, upaya para pejuang, kemudian dibentuklah NKRI, dan ini tidak lepas dari perjuangan para ulama dan umat Islam. Sementara dari pihak lain, yang pastinya penjajah yang lama mereka bercokol di negara kita ini, mereka tidak menginginkan kekuatan umat Islam di Republik ini. Karena mereka sudah tahu bahwa Islam di Indonesia ini pertama memang besar. Yang kedua, manut dengan para ulama. Yang ketiga, mereka tidak menginginkan kalau umat Islam ini menjadi superpower di Republik Indonesia ini. Itu yang mereka tidak inginkan. Untuk merusak keutuhan negara ini. Ya, memang kita tahu, perusak utamanya adalah PKI, paham komunis. Nah, paham komunis ini sampai kapanpun mereka memang tidak akan pernah rela dan tidak akan pernah ridho. Ketika di zaman Bung Karno kita tahu betapa Bung Karno ketika itu sempat
ya bisa jalan dengan nasakomnya dan lain sebagainya, diberikan peluang komunis sehingga dia ingin menguasai, sehingga terjadilah berbagai macam peristiwa dari mulai pembantaian, pembunuhan para tokoh, para ulama. Mereka ingin menguasai ini semua, walaupun tidak berhasil beberapa kali mereka lakukan, dan kekuatan umat Islam ada, mereka tetap akan berupaya dan berusaha bagaimana agar supaya kekuatan umat Islam ini lemah. Memang sayangnya, terkadang dari kelompok-kelompok umat Islam, mereka gampang diadu domba. Ini yang kadang-kadang kita miris. Karena hal yang sepele, kepentingan pribadi, kadang-kadang mau diadu domba. Padahal itulah memang yang mereka inginkan. Bagaimana antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, ini dari mulai argumen yang sedikit menjadi besar, akhirnya terjadilah permusuhan, dan itu sebetulnya yang mereka inginkan. Dan kadang-kadang disusupilah dari pemimpin-pemimpin kelompok atau ormas yang ada, orang-orang yang mempunyai pikiran liberal, orang-orang yang mempunyai pikiran bagaimana untuk memecah belah ini. Dan itu kita sudah tahu. Karena itu ulama-ulama yang komitmen, ya kadang-kadang karena kesabaran mereka tidak mau ambil pusing, mereka ini istiqomah, kesabaran mereka tidak mau ambil pusing, mereka ini istiqomah, mereka balik badan, akhirnya mereka hanya berada di bawah tiang gawang. Padahal diperlukan penyerang-penyerang saat ini. Nah, bangkitnya mereka saat ini, dan mereka memang sudah punya standar, sudah punya program tertentu, dalam sekian kurun waktu mereka harus bisa A, bisa B, bisa C. Dan itu mereka berjalan. Di samping memang dana mereka begitu besar, yang mereka kumpulkan dari berbagai macam pihak, baik dari dalam ataupun luar negeri. Sehingga kekuatan mereka begitu dahsyat. Dan kita tahu sekarang apa sih yang dimiliki oleh Indonesia sekarang. Ekonomi, siapa yang pegang? Perpolitikan, mereka sudah masuk, ada di dalamnya. Apalagi yang dimiliki oleh Indonesia sekarang ini. Nah, inilah yang sekarang ini kita prihatin umat Islam, sehingga dengan sedikitnya mereka, tapi mereka dapat menguasai berbagai macam lini. Nah, dari sinilah umat Islam harus mempunyai kekuatan, dan kekuatan itu bisa terbentuk melalui Majelis Ulama Indonesia. Dari Majelis Ulama ini, umat akan melihat, umat akan manut, umat akan mengikuti. Kalau bahasa saya, suara MUI adalah suara umat, umat menanti kehadiran dan fatwa Majelis Ulama. Nah, inilah yang terjadi. Karena itu kita berharap, ya, dan saya selalu berharap kepada para masyayikh semua, yang tua, yang muda, semuanya bersatu kita ini saat ini. Karena upaya-upaya yang mereka lakukan, mereka tidak akan berhenti. Seperti halnya orang-orang Yahudi, Nasrani, walam tardu ankal Yahudi, walam Nasara hatta tattabi'a millatahum. Kalau Allah gambarkan semacam ini hakikatnya Yahudi, Nasrani, dan minhum, mereka bagian-bagian dari itu, mereka tidak akan rela. Indonesia ini tidak akan mereka relakan kalau dipegang oleh umat Islam ini. Maka masuklah akhirnya tadi orang-orang tertentu yang berupaya dan berusaha untuk memporak-porandakan kesatuan umat Islam. Nah, karena itu para pakar yang ahli dalam strategi perpolitikan, ahli ekonomi yang ada di dalam umat Islam, kita berharap saatnya kita ini bersatu. Lawan kezoliman. Hak kita sebagai rakyat Indonesia untuk memberikan peringatan, untuk menegur para pemimpin kalau mereka salah. Kita mempunyai hak untuk menjaga kesatuan, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai ini nanti dicengkram oleh orang-orang asing dan asing. Jangan sampai menjadi penonton di negerinya sendiri. Ya. Ini yang kita harapkan tentunya. Kalau kita perhatikan keberadaan program legislasi nasional RUHP yang kemudian ditambah dengan inisiatif eksekutif dalam bentuk rancangan undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, keberadaannya itu kan juga di tengah-tengah agenda program legislasi nasional yang lain, yaitu bagaimana yang sudah kita pahami bersama.
Di antaranya yang direspon oleh teman-teman yang berada dalam entitas kami maupun KMPK ya, yang diampuh oleh Prof. Din Samsudin, yang menaruh konsen khusus terhadap lahirnya produk legislasi nasional yang semakin memperkuat adanya dugaan inconstitutional dictatorship ya. Lahirnya sebuah profil kepemimpinan diktator yang dilegitimasi dengan produk perundang-undangan yang sebetulnya bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran oleh perundang-undangan terhadap konstitusi sendiri. Bahkan dalam beberapa kesempatan, teman-teman juga memberikan konfirmasi dan kajian terkait dengan lahirnya berbagai produk-produk legislasi nasional yang semakin memperkuat dugaan kepentingan oligarki di situ. Taruh saja misalnya Undang-Undang Minerba yang kemarin dikritisi juga sebagai bagian dari ajuan uji material. Ini semuanya adalah satu kehadiran beragam produk legislasi nasional yang melingkupi keberadaan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dan rancangan undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini. Bagaimana Yai memahami konstelasi keberadaan berbagai produk legislasi yang ternyata menyisakan respon publik yang mempertanyakan seberapa sebetulnya produk legislasi itu untuk merealisasikan benar-benar untuk kepentingan rakyat ya. Pertama kita melihat bahwa rancangan undang-undang yang dikeluarkan baik oleh pemerintah ataupun anggota DPR, kita lihat itu rata-rata hanya untuk kepentingan kelompok mereka, bukan kepentingan kita sebagai rakyat ini. Ya contoh kecil tadi yang antum sampaikan bahwa berbagai macam rancangan undang-undang termasuk undang-undang HIP, kemudian yang sekarang sedang ramai kita HIP ingin dicabut, bahkan dikeluarkan lagi RUU BPIP, kemudian omnibus law atau apa itu tenaga kerja dan lain sebagainya. Itu hanya untuk kepentingan mereka. Karena itu kayak ada satu rencana ke depan yang kita nggak tahu apa rencananya dengan undang-undang ini. Apa mereka sengaja membuat undang-undang ini untuk menyelamatkan diri mereka dan anak cucu mereka, keturunan mereka, atau ingin selamat dari hukum yang ada di Republik ini? Kita nggak tahu. Karena itu seperti undang-undang yang kita sudah tentang bersama-sama, ya, hakikatnya agar supaya kita ini selamat. Itu aja. Nah, kita ini kritis. Kritisnya kita sekali lagi, ini bukan melawan pemerintah yang dianggap sah, bukan. Tapi kita kritis hanya untuk kepentingan rakyat, kepentingan negara, kepentingan umat. Itu tujuan kita. Makanya pola pikir mereka yang sekarang mereka keluarkan, rakyat itu sudah tahu. Apapun yang mereka lakukan, rakyat itu sudah tahu. Cuma rakyat ini kan belum nggak bisa bicara besar, nggak bisa bicara banyak. Apalagi dengan undang-undang ITE sekarang ini. Jangan coba-coba. Saya baru lagi baca ini ada undang-undang apa nih, undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang COVID ya, sampai 2022 bahwa bebas-bebas saja kalau memang itu betul sudah ketok palu. Anggaran yang sekian puluh triliun, ya kita nggak tahu dengan bebasnya mereka tanpa ada kontrol dari DPR. Dan ini aneh ini negara. DPR itu kan tugasnya mengontrol pemerintah, perjalanannya itu harus dikontrol. Tapi ini aneh, pemerintah tidak mau dikontrol, DPR-nya nggak mau ngontrol. Ini apa? Ke depan ini mau jadi apa negara ini? Ini yang berbahaya. Karena itu sebelum ini lebih jauh terjadi dan akan membahayakan kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, maka rakyat harus bangun dari tidurnya. Yang sering tidur sekarang harus bangun, harus bangkit. Kalau bahasa saya, para harimau yang selama ini tidur di kandang, ayo bangkit, bangun, keluar sekarang ini. Waktunya kita menjaga hutan ini, yang bernama Republik Indonesia, dari tangan-tangan kotor, para pemburu liar, yang akan membunuh binatang yang ada di dalamnya. Waktunya bangkit sekarang ini. Gitu. Ya,
Ya, kita akan mencoba mendialogkan berbagai persoalan yang saya kira menarik seputar persoalan rencana Masirah Kubro ini bersama narasumber kita yang luar biasa, Yai Haji Munahar Otar, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan perbincangan kita. Semoga Pak Dr. Masih Sitangeng juga bisa bersama kita menjadi bagian dari cangkruan bareng bersama saya, Kak Slamet Sugianto, setelah kita jeda tayangan berikut ini. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Kami telah menurunkan kepada kamu Muhammad Al-Quran sebagai penjelasan atas segala sesuatu, petunjuk, rahmat, serta kabar gembira bagi orang yang telah dulu. Dalam persoalan tata kelola SDA, dalam bingkai sistem ekonomi, sebetulnya Islam mengelola itu semuanya. Bagaimana pengelolaan sumber daya alam sebagai bagian dari kepemilikan umum itu diletakkan. Baik potensi tenaga, potensi ilmu, potensi keahlian yang kita miliki. Kemudian bersikap empatilah, menyediakan waktu untuk mendengar keluh kesah orang lain, kemudian berupaya untuk memberikan solusi yang terbaik. Maka kalau ini yang kita lakukan, inilah landasan sikap mental ketika kita meyakini Allah Maha Kaya. Jadi hukum syaraknya interaksi komunikasi di dunia maya lewat sosial media itu sama saja dengan interaksi komunikasi di dunia nyata. Artinya apa? Apa saja yang tidak boleh dibicarakan di dunia nyata, berlaku pula di dunia maya. Kita bisa menjadi muslimpreneur yang selamat dunia akhirat. Karena sukses itu sebenarnya adalah kepastian adanya keselamatan, baik di dunia, apalagi di akhirat nanti. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Hei orang-orang beriman, cepatlah kalian itu beramal, ambil aksi, ambil tindakan. Sesungguhnya Allah dan Rasulullah dan orang-orang beriman sedang menyaksikan amal-amal Anda, sedang menyaksikan kontribusi Anda, sedang menyaksikan karya-karya Anda menjejakkan tanda di semesta. Kita jadikan Ramadan itu betul-betul untuk membekali kita dengan ketaatan dalam bermuamalah, dan tentunya ketaatan itu harus dibangun berdasarkan fondasi pedagang atau bertransaksi dalam jual beli. Maka jangan sampai kita lalaikan apa-apa perintah dan larangan yang ada pada Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah tidak lama lagi ya. Amin, amin. Ini akan ada program peradaban di dunia ini menuju pada peradaban Islam dan menggantikan peradaban kapitalisme, sekulerisme, sosialisme yang sekarang sedang menguasai dunia. Pemirsa Kawah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bersama narasumber-narasumber kita yang luar biasa membahas satu tema aktual kekinian berkaitan dengan persoalan penyikapan terhadap kebijakan publik yang berkembang, terutama keberadaan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dan rancangan undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang memiliki arti sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di negeri ini. Alhamdulillah kita sudah bersama dengan Dr. Masri Sitanggang, dan tadi sudah membersamai kita dalam beberapa waktu ke belakang dengan Kiai Haji Munahar Mokhtar, dan kita mendapatkan banyak perspektif dan arahan dari beliau seperti apa sebetulnya Masirah Kubro itu dipahami sebagai respon terhadap berbagai kebijakan yang berkembang sekarang yang merupakan bentuk ekspresi tanggung jawab seorang muslim dalam berbagai lintasan sejarah yang merupakan karakter pejuang yang memberikan kontribusi besar terhadap keselamatan negeri ini dari tangan-tangan penjajahan sebagaimana yang banyak dituangkan itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, komitmen bahwa penjajahan itu harus dihapuskan di atas dunia, dan umat Islam menjadi bagian penting di dalam rangka untuk memberikan peran terhadap penjajahan
yang sekarang ini berkembang, dan saya kira kalau kita sepakat formulasi kejadian yang ada di era sekarang itu keberadaannya masih berlangsung dengan tampilan-tampilan yang senantiasa merumuskan satu strategi sesuai dengan zamannya. Kita sapa pembicara kita, Dr. Masih Tanggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dr. Masih Tanggal. Assalamualaikum, Ustadz. Dr. Masih Tanggal. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Ustadz? Kabarnya, Ustadz? Ustadz Masri di monitor, Ustadz? Ustadz Masri? Ustadz Dr. Masri? Monitor, Ustadz? Ya, beliau masih ada kendala teknis nampaknya. Semoga segera bisa selesai dari persoalan teknis ya. Dr. Masri? Monitor, Ustaz? Ya, nampaknya ada kendala teknis dengan Dr. Masri, dan kita balik lagi ke Yai Munahar Mokhtar. Yai, Assalamualaikum Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ternyata beliau masih ada kendala teknis menjauh di sana ini, Yai. Nggak ada kopi mungkin di depannya itu, harusnya ada kopi. Iya, pastinya harus disertai dengan kopi beliau ini. Ya, sambil ngopi, namanya bincang-bincang kan. Iya, iya. Nah, Yai, ya. bisa jelaskan lagi Yai, kalau kita perhatikan ya, sambil menunggu Dr. Masri Sitanggang nanti saya tidak cangkruan bersama saya Islam Sugianto. Kalau kita perhatikan ada berbagai peristiwa dan statement yang berkelindan dalam proses pembahasan rancangan HIP dan rancangan BPIP ini, yang sebagaimana yang saya tadi tanyakan kepada panjenengan, seolah memperkuat dugaan terjadinya pertarungan itu antara kelompok sekuler radikal dengan kelompok Islam yang selesai lah begitu. Di antaranya statement, di antaranya adalah khilafahisme yang disepadankan dengan komunisme. Agama musuh Pancasila, konde lebih baik daripada jilbab, hidung lebih merdu daripada suara azan. Ya. Apa dihadapkan dengan Pancasila dan NKRI? Bagaimana Yai melihatnya semua itu? Apakah ini adalah sebuah peristiwa dan statement yang semakin mengkonfirmasi keberadaan realitas pertarungan yang sebetulnya ini harusnya disadari oleh umat Islam keberadaannya sehingga ngeh dan inherent dengan kondisi yang sekarang ini berlangsung. Tafadhol ya. Ya. Pertama memang gaya-gaya mereka untuk agar supaya umat Islam ini marah itu memang sudah merupakan gaya yang mereka rencanakan. Artinya apa yang mereka lakukan, kayak tadi yang antum bilang, azan lebih baik dari kidung dan lain sebagainya, itu Al-Quran sudah kasih gambaran semuanya sebetulnya. Dan Allah sudah kasih gambaran. Dan memang di setiap tempat pasti ada orang-orang yang memang tidak suka dengan itu semua. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Tiap daerah pasti ada Firaunnya. Tiap negara pasti ada Firaunnya. Ya, makanya ketika ada Firaun ya ada Musa, ada Namrud ya ada Ibrahim. Dan ini sampai terjadi sampai kapan? Sampai hari kiamat. Mereka tetap tidak akan rela dengan kekuatan umat Islam ini. Nah, disinilah saya di mana-mana sering berbicara, bahkan ketika sowan kepada para ulama-ulama ini selalu titip pesan, jaga umat, para ulama, para tokoh jangan diadu domba. Yang kedua, jangan terpengaruh dengan gaya permainan orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran yang keluar dari konteks ajaran agama ini. Ya, tadi pemikiran-pemikiran liberal dan lain sebagainya. Nah,
upaya yang mereka lakukan tidak lain dan tidak bukan bagaimana agar supaya Islam ini lemah di Indonesia. Orang umat Islam ini udah terlalu sabar. Terlalu sabar. Kita ini sudah mungkin bukan puluhan tahun, ratusan tahun kita sudah sabar. Kalau kita hitung kemerdekaan Republik Indonesia saja, udah yang ke-75 besok ini. Ini kan udah masuk waktu yang tua sebetulnya. Tapi umat Islam terlalu sabar. Sampai pada titik terakhir saat ini perlu kita ramaikan dan kita tuntut kepada pembuat logo kemerdekaan, di mana di sana ada lambang salib. Apa ini maksudnya? Ini perlu kita ramaikan. Kita tuntut siapa yang bikin itu. Apa Indonesia ini mau dijadikan negara Kristen? Kalau memang itu yang ingin mereka lakukan, umat Islam lebih bisa lagi untuk melakukan itu. Mereka selalu memancing dan memancing. Makanya tadi saya sampaikan, saatnya singa-singa, macan-macan yang sedang tidur bangkit sekarang bangun. Saatnya kita sudah pada periode kedua perjuangan Nabi istilahnya. Kalau periode pertama kita tahu Nabi dalam keadaan tenang, selau, tertutup, tapi saatnya sekarang sudah bangkit, harus bangun. Harus sudah bangun, harus sudah terang-terangan. Pasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin. Kita sampaikan ini yang benar, ini yang salah. Kalau salah kita sampaikan kepada pemimpin, ini salah. Kalau benar kita sampaikan ini benar. Untuk apa? Tujuan kita untuk keutuhan negara Republik Indonesia. Itu sementara. Ini guru kita ini sudah masuk lagi nih. Jangan ngilang lagi nih. Oke, lanjutkan lagi. Atas beberapa perspektif dan tausiah beliau, dan saya kira luar biasa sekali memberikan catatan-catatan penting, terutama terkait dengan tema kita, terutama di dalam rangka untuk memahami hakikat keberadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Dokter masih isi tanggal, monitor dokter? Oh, hilang lagi beliau ini ya? Hilang lagi di sinyalnya beliau ini kayaknya ya. Mungkin perlu ditegaskan ya sambil nunggu beliau, enggak apa-apa lah, kita ini sabar. Nah, saya ingin menyampaikan lagi tadi hadis Nabi. Ya. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Kata Nabi, lantah likar ra'iyah wa in kana zalimatan musi'ah in kana tilulatu hadiyatan mahdiyah. Rakyat tidak akan hancur dan binasa walaupun berbuat zalim dan bermaksiat, manakala pemimpinnya mendapatkan petunjuk dan memberikan petunjuk ke jalan yang benar kepada rakyatnya. Kata Nabi nih, bukan kata saya. Ntar kalau kata saya masuk undang-undang IT, besok laporan masuk. Nah, itu. Jadi kemudian walakin tahlikar ra'iyah wa in kanat hadiyatan mahdiyah idza kanatil wulatu zalimatan musi'ah. Tapi satu bangsa, satu negara, kepemimpinan itu akan hancur, berantakan, kata Nabi, walaupun rakyatnya itu baik, rakyatnya itu bagus, rakyatnya sujud, rakyatnya melakukan kebaikan, kalau pemimpinnya rusak dan hancur. Jadi ternyata kita lihat, yang Rasul sampaikan itu bagaimana pemimpinnya. Rakyat 1000 orang berteriak untuk menghancurkan tempat kemaksiatan. Tapi kalau pemimpinnya diam, itu nggak bakal. Apalagi kalau dijaga. Tapi rakyat diam karena tidak berani. Hanya Turki di bawah pemimpinan kami. Turki urusan kami. Tidak ada urusan dengan kalian. Kami mau jadikan apapun. Ini adalah urusan kami. Kami yang mengelola negara kami. Tidak ada urusan dengan kalian. Kenapa bisa menyatakan semacam ini? Karena Turki nggak punya utang sama negara lain, sama Eropa. Coba Indonesia. Nggak bisa begitu. Dan keberadaan Turki Utsmani seperti mengingatkan keterkaitan dengan kesultanan Islam yang ada di Nusantara ya. Betul. Sangat betul itu. Jadi ketika zaman Turki Utsmani Islam begitu hebatnya, dan ketika beralih kepada pemimpin yang otoriter, pemimpin yang punya pemikiran-pemikiran tidak sesuai dengan agama, semuanya dibalik 180%.
Di balik semuanya ajaran Islam oleh pemimpin yang otoriter dan diktator ketika itu yang disebut ya Firaun zaman modernnya, Mustafa Kemal Atatürk itu. Dan dia buang nama Mustafanya karena dia tahu bahwa Rasul salah satu lakabnya adalah Al-Mustafa, maka jadi buang, jadi Kemal Atatürk. Dengan gagah sombongnya dia diganti semua syariat Islam ketika itu yang sudah ditanamkan kepada umat Islam di Turki, semuanya dipaksakan. Yang jilbab harus dibuka, Quran tidak boleh berbahasa Arab, azan harus berbahasa Turki. Pokoknya dirubah 180 derajat semuanya dengan kekuasaan dan kediktatoran. Ya, akhirnya terjadilah kehancuran umat Islam ketika itu. Tapi masanya datang. Ya, ketika Allah berkehendak, Allah kirimkan seorang pemimpin semacam Erdogan dengan keberaniannya, dengan cintanya kepada para ulama. Kalau zaman Kemal Atatürk banyak ulama yang dipenjara, ulama yang diasingkan, bahkan ulama yang dibunuh ketika itu. Akhirnya Allah hancurkan Kemal Atatürk ini kan, dengan penyakitnya yang kita tahu bagaimana hancurnya dia sampai bumi saja tidak mau menerima dia. Dan Allah ganti dengan pemimpin yang soleh, yang berani, yang cinta dengan ulama. Maka Turki sekarang masuk salah satu negara yang ditakuti oleh negara Eropa. Kita pengen kayak begitu. Dr. Masri masuk lagi. Ya. Jempol lagi tuh masuk. Saya kira ada banyak pesan-pesan penting ya yang berkaitan dengan tema kita kali ini, menanti Panglima Masirah Kubro Iskariman Aumur Syahidan. Dan nanti saya pikir ada jawaban-jawaban yang ditunggu-tunggu berkaitan dengan pesan pentingnya apa sebetulnya. Kalau kita membahas Masirah Kubro sebagai bagian dari rekomendasi maklumat yang akan dikeluarkan oleh di dalam rangka untuk merespon kebersamaan bersama umat yang sekarang ini lagi menunggu-nunggu kepemimpinan yang Alhamdulillah ini sudah nyambung lagi Ustadz Dr. Masri Sitanggang setelah kita beberapa lama dialog dengan dan cangkruan bersama Yai Haji Muntahar Mukhtar dan Ustadz Dr. Masri Sitanggang monitor Ustadz. Halo Ustadz. Memang kendalanya kalau di daerah yang jauh sinyal ini, Yai. Iya, kayaknya sih sinyal betul. Iya, kendalanya memang sinyal. Ustadz Masri Sitanggang, Dr. Masri Sitanggang. Ustadz. Suaranya kedengeran dikit itu. Iya. Hilang lagi. Hilang lagi ini. Oke, nanti kita nantikan jawaban dari Ustadz Dr. Masri Sitanggang atau Yai Muntahar Mukhtar berkaitan dengan beberapa pertanyaan yang masih tersisa dan menjadi pertanyaan publik juga yang kita akan nantikan jawaban sebagai bagian dari kepemimpinan berkaitan dengan respon terhadap kebijakan publik yang berkembang setelah jeda yang berikut ini. Subhanallahil Halim Subhana man ta'attafa bil 'izzi wa qala bih Bagaimana menjadi entrepreneur yang sukses, lahir dan batin, dunia dan akhirat, material dan spiritual. Jadi memang cara berpikir, cara bersikap, mencapai prestasi memang berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita itu gampang nesting, terutama terhadap potensi-potensi kebaikan, terhadap sesama muslim, terhadap sesama aktivis dakwah, terhadap sesama maupun dai kepada mad'unya atau sebaliknya mad'u kepada dai. Terus satu sama lain saling husnudzon. Maka ketika terjalin saling husnudzon ini, saya diri itu akan lolos, akan berjalan lancar urusan-urusan, tidak kemudian saling curiga, saling takut dan sebagainya. Dan semangat adalah salah satu mesin yang terkuat ketika kita ingin meraih impian apapun.
Ketika kita melakukan sesuatu, maka lakukanlah sekuat tenaga. Curahkanlah seluruh jiwa kita. Tandai dengan kepribadian sendiri. Jadilah aktif, jadilah energik, jadilah bersemangat dan setia, maka kita akan mencapai tujuan kita. Pelajaran dari hadis seperti ini, maka itu bisa menjadi motivasi buat dia. Masya Allah, ternyata Allah itu telah menyiapkan 10 pintu rezeki yang diantaranya 9 itu diperuntukkan bagi orang-orang yang dia itu terlibat dalam perdagangan atau dalam bisnis. Masya Allah. Alhamdulillah, kita kembali lagi dengan perbincangan bersama Cak Imam Afrodure. Saya kira ada banyak hal yang menarik ya. Persoalan lokal itu tidak bisa dipisahkan dengan persoalan nasional. Persoalan nasional juga tidak bisa dipisahkan dengan persoalan global. Ini mengkonfirmasi bagaimana pola ketergantungan di berbagai negara kita yang menggambarkan bagaimana konstelasi ekonomi, konstelasi politik di berbagai negara-negara, terutama pada saat pandemi corona. Cuman dari sisi nanti bagaimana bisa membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, nah itu persoalan. Jadi belum mengizinkan suaminya poligami, apakah memang masih ada persoalan yang harus diselesaikan? Silakan dibicarakan sampai clear, baru kemudian suaminya siap menikah lagi. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Kompas Channel yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah memasuki beberapa dialog bersama narasumber. Dan alhamdulillah kita tersambung dengan Dr. Masri Sitanggang untuk memberikan beberapa pesan penting. Karena sesungguhnya tema yang kita angkat ini berkaitan dengan tulisan beliau menanti Panglima Masyarakat Kubro. Dr. Masri, monitor, Dokter. Mau di Ya, silakan. Cuma gambar Ya. iya. Audionya aja, nanti gambarnya biar diatur oleh teman-teman diganti dengan foto. Silakan, Dr. Masri memberikan beberapa poin catatan penting tulisan antum yang berjudul Menanti Panglima Masih Kubro. Apa pesan penting yang ingin antum sampaikan sebetulnya di dalam tulisan itu? Tafadhol, Ustaz, Dr. Masri. Ya, baik. Pertama tentu yang harus sama-sama kita pahami bahwa saya menyebutnya ini pertarungan. Jadi pertarungan itu tentu bukan main-main. Jadi tidak ada kesalahan di situ atau kelemahan atau kesilapan. Itu kesengajaannya. Halo? Halo, terus. Halo? Ayo terus. Halo? Terus Ustaz. Aduh, rusak. Kedengeran, suaranya kedengeran. Halo? Halo, ya, lanjut. Iya, bisa. Jadi, ya, harus, ya. Baik. Harus, jadi Putus, Ustaz. Wah. Hilang lagi beliau ini. Insyaallah. Iya. Kita terus diuji oleh Allah dengan kesabaran. Kata beliau. Itu puluhan orang saja. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua putus. Apa yang diserang ini adalah sesuatu yang sangat putus, mungkin posisinya akan menghapus semua jejak umat Islam di Nusantara, terutama di Indonesia. Perubahan buat di dalam rancangan undang-undang haluan hidup Pancasila itu akan menghapus semua jejak ini. Ada nggak jelas ya? Aduh. Ya, jelas. Terus,
Wah, hilang lagi beliau ini, insyaallah. Sudah Iya, bisa ditangkap suaranya? bisa, Ustaz. Iya baik. Jadi ini pertarungan serius yang tidak ada di situ coba-coba, bukan karena kesalahan mereka melakukan, bukan karena kehilapan atau kebodohan, tetapi kesengajaan. Jadi apa yang mereka serang itu adalah sesuatu yang sangat fundamental, yang memang mau sengaja ingin menghapus jejak umat Islam di Nusantara, khususnya di Indonesia. Itu yang utama. Jadi dengan hilangnya Hilang lagi. Halo? ya, jadi dengan hilangnya Pancasila, ya yang semestinya harus kita pertahankan itu adalah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ya, itulah pegangan kita. Karena itu kemudian nanti dihilangkan menjadi 1 Juni, maka akhirnya negara ini berbalik, ya, berbalik 100%. Umat Islam itu tidak punya arti apa-apa di Indonesia. Dan itu akan mengarah pada suatu sistem pemerintahan yang katakanlah boleh jadi mengarah kepada ekstrim ekstrim materialistis, ekstrim kapitalis atau ekstrim sosialis yang komunis. Dua-dua memungkinkan, tapi dua-duanya itu sangat akan menghancurkan kemanusiaan. Kalau menang misalnya pun komunis nanti setelah misalnya dirubah Pancasila ini menjadi 1 Juni, itu yang akan terjadi suasana manusia menindas manusia. Kalau menang sosialis komunis, manusia menindas manusia. Kalaupun nanti akhirnya menjadi kapitalis, sama juga manusia menindas manusia. Jadi oleh karena itu bencana buat kita ini semua. Itu yang saya katakan ini menjadi jejak sejarah umat Islam akan hilang di Nusantara. Oleh karena itu saya mengajak kita ini semua, pertama mempertahankan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kenapa? Karena pada dekret itu masih tersebut Piagam Jakarta. Jadi jangan terpancing kita kepada Pancasila yang seolah-olah hanya tanggal 18 Agustus 1945. Kenapa? Pancasila 1945 itu, 18 Agustus 1945 itu pernah tidak berlaku selama 10 tahun. Setelah kita merdeka, kemudian menjadi RIS, kemudian menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950, itu kan tak berlaku 18 Agustus. Kemudian berlaku lagi dengan catatan Piagam Jakarta menjiwai Pancasila Undang-Undang Dasar 45 itu. Nah, itu yang jadi pegangan kita. Nah, ini yang tidak dimaui oleh kaum sekuler dan orang-orang komunis. Itu dari perdebatannya. Oleh karena itu, ini memang menjadi beban tanggung jawab kita untuk mempertahankan ini. Jadi Pancasila itu Pancasila kita yang nggak boleh dikotak-katik. Nah, bagaimana menghadapi mereka ini? Pertama tentu kalau secara dialektika, secara akademis pertarungannya, ya kalau mereka kembali kepada titik nol di awal-awal di 1 Juni 1945, di mana mereka menginginkan ini sekuler, kita menurut Islam, kemudian sintesanya itu adalah Piagam Jakarta, kemudian juga di Dewan Konstitusi sintesanya adalah dekret. Nah sekarang kalau mereka kembali ke fase pertama sebelum merdeka itu pidato Soekarno, maka kita harus deklarasikan ini negara-negara Islam. Jangan lagi kalau mereka mau menarik ke nomor 1, masa kita nggak mau menyatakan kita negara Islam. Karena memang kita punya sejarah bahwa negara ini kan negara kesultanan-kesultanan. Ketika proklamasi itu diungkapkan 17 Agustus 1945, belum punya wilayah negara itu. Proklamasi kami bangsa Indonesia, rakyatnya yang mana pun belum ada, undang-undangnya belum jelas, kemudian daerah kekuasaannya belum ada, yang ada masih sultan-sultan. Kan sultan-sultan yang masih punya, itu sultan itu kan umat Islam. Nah, jadi kita harus berpegang kepada itu. Nah, menurut saya kalau misalnya mereka masih bertahan, ya disitulah diperlukan Masirah Kubro itu yang saya maksudkan panglimanya, saya sebutkan berani, cerdas, dan tangkas. Ya, artinya secara argumentatif, ya ayo kita ajak dulu mereka berdebat soal Pancasila. Hei PDI, kira-kira begitu. Pancasila macam apa yang sebenarnya kamu maksud dalam kerangka ber-NKRI?
ya kan? Bikin debat terbuka, bikin debat, undang PDI, undang siapa yang menyusul itu, biar kita kuliti mereka tentang Pancasila. Jangan-jangan mereka nggak paham tentang Pancasila, ya kan? Jangan-jangan mereka tidak paham tentang Pancasila. Undang dia, kita kuliti, kita buka, bila perlu diberikan kesempatan untuk di live-kan di satu stasiun TV. ILC. Jangan mereka, ya, saya bersedia untuk hadir itu menguliti mereka. Mereka mengakui Pancasila presiden, ngapa kena ditawati lagi? Ya kan? Sudah, BPUP itu otomatis tidak akan bisa dimunculkan karena Pancasilanya sudah deskrip presiden. Nah, kemudian yang harus dipahami oleh kita ini sekarang, perintah melaksanakannya, bukan rakyat. Mari kita periksa misalnya di alinea keempat Undang-Undang Dasar, bukan Undang-Undang Dasar 45. Itu kan untuk mencerdaskan bangsa, untuk mensejahterakan rakyat, perdamaian dunia, bla bla bla, maka dibentuklah satu pemerintah negara dengan pemerintahan. Ya, pemerintahan itu berarti tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Apa dasarnya? Dasar untuk bekerjanya pemerintah untuk mencapai tujuan. Itulah yang kita, itu adalah amanat rakyat yang diamanahkan kepada pemerintah dalam rangka mengelola negara untuk mencapai tujuan. Nah, bukti yang nyata kalimat saya ini, coba lihat di baris terakhir dari alinea keempat itu, di situ disebutkan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu kalimatnya yang di kalimat itu, ya. Artinya apa? Siapa yang bisa mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia? Pemerintah, loh. Jadi Pancasila itu kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya dalam mengelola negara. Bukan rakyat yang ditakut-takuti dengan Pancasila. Apa yang dibuat dengan rancangan Undang-Undang Dasar, rancangan Undang-Undang HIP dan BPUP itu adalah dalam menguatkan posisi kekuasaan pemerintah dalam rangka mengontrol rakyat. Jadi rakyat ini yang di akhirnya jadi dipukul dengan Pancasila. Nah, makanya sebelum itu kan ada HTI harus dicabut izinnya, FPI harus tidak boleh perpanjang izin karena dianggap dianggap menyimpang dari Pancasila. Begitulah kira-kira, ya kan? Nah, sekarang mari kita uji, kita sebagai masyarakat itu dia masih di panglimanya ini harus berani juga mengajak. Coba kita uji dulu pemerintah ini, mengelola pemerintahan sesuai dengan Pancasila. Ayo kita buat pendekatannya, kita buat diskusi pendekatannya menurut ekonomi, menurut politik, hukum, keagamaan, dan segala macam. Sesuaikah mereka menjalankan Pancasila dalam membangun negara? Tidak. Kalau tidak, kalau ormas Islam bisa dibubarkan dengan dugaan tidak atau menyeleweng dengan Pancasila, bagaimana kalau pemerintah yang seharusnya memang wajib menjalankan Pancasila ternyata lalai atau bahkan menyelewengkan Pancasila? Tuntutannya bubar. Begitu. Tuntutannya pemerintahnya harus bubar karena nggak Pancasila. Jadi itulah kewenangan yang harus kita pahami bersama dari sebagai rakyat yang terutama notabene adalah umat Islam yang berkepentingan. Kalau orang umat lain saya nggak yakin. Dalam perdebatan Dewan Konstitusi juga kan terlihat siapa yang menolak tentang bunyi Piagam Jakarta. Nah, saya juga perlu ingatkan bahwa di Konstitusi dulu perdebatannya itu bukan kita menolak Pancasila, tetapi Pancasila yang kita maksud adalah Pancasila Piagam Jakarta. Dan Piagam Jakarta itu adalah rumusan pertama tentang Pancasila. Sementara orang sekuler dan orang komunis menginginkan Pancasila rumusan mana saja, termasuk rumusan 1 Juni yang belum resmi pun, asalkan Pancasila namanya, termasuk rumusan RIS, kemudian undang-undang sementara, termasuk yang 18, mereka setuju. Asal jangan rumusan Piagam Jakarta. Itu perdebatannya. Itu artinya kita bukan menolak Pancasila, tapi Pancasila yang kita dukung waktu itu adalah Pancasila rumusan Piagam Jakarta. Dan itu sah, dan itu ada di lembar negara. Piagam Jakarta ada di lembar negara. Undang-undang dasar sekarang ini nggak ada yang
yang amandemen ini tak masuk, malah nggak masuk ke lembaran negara itu. Jadi kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dengan Piagam Jakarta menjiwai itu udah kemenangan umat Islam sebenarnya dalam perjuangan politik. Oleh karenanya setiap kali umat Islam bicara tentang Pancasila, itu harus tidak lupa dia bahwa Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila dekrit presiden. Jadi jangan asal Pancasila. Saya menyayangkan beberapa akademisi kita, politisi kita dan lain-lain, termasuk ustadz kita, bicara Pancasila yang dibicarakan adalah poin-poin yang ada di dada Garuda Pancasila. Salah itu. Pancasila yang di poin-poin itu bukan Pancasila itu, bukan landasan falsafah negara. Itu adalah ekstraksi dari alinea keempat. Padahal yang kita maksud dengan falsafah negara itu adalah 4 alinea. Piagam Jakarta minus 7 kata. 4 alinea kan nggak bisa disebut Pancasila sebenarnya ini. Iya kan? Nah, ini kajian agak rumit juga lah. Coba bayangkan, BPUPK mengusulkan Soekarno dengan nama Pancasila. Disebutlah bla nasionalisme, internasionalisme, demokrasi, bla semua, keadilan dan kemudian ketuhanan. Itu formatnya Soekarno. Lalu dibentuk panitia 8 dan seterusnya panitia 9. Pertanyaannya, kenapa harus dibentuk panitia 8 dan 9? Jawabnya karena usulan Soekarno nggak diterima. Kalau diterima, ngapain lagi dibuat panitia 9? Setelah sudah dibentuk panitia 9, dilahirkan itu adalah Piagam Jakarta. Dan di dalam Piagam Jakarta itu tidak tersebut yang namanya Pancasila. Justru yang lahir adalah 4 alinea, bukan poin-poin. Ya kan? Nah, itu bukan 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2, bukan itu. 4 alinea, 1 naskah. Sehingga dia menjadi preambel dari Undang-Undang Dasar 45. Oke, sampai di situ kemenangan umat Islam sebenarnya. Nah, oleh karena itu saya sekarang mengajak kita sekarang ditingkatkan Masyiroh Kubro ini harus segera ada diangkat panglimanya. Ya, untuk pertama memang harus adu argumentatif. Datang ke PDI atau datang ke mana, yang mana Pancasila menurut kalian? Ayo debat. Oke, kalau tidak mau dia umumkan bahwa mereka nggak mau. Kalau nggak mau cabut itu. Nah, itu gertaknya, ya kan? Kalau nggak mau, kalau mereka mengakui Pancasila, dekrit itu diakui nggak? Kalau nggak diakui, salah dia. Kalau diakui, cabut itu usulan kalian. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, buat diskusi, terundang juga, terserah siapa yang mau menurut mereka pemerintahan yang layak untuk bicara tentang Pancasila. Ya, buat. Nah, evaluasi kerja pemerintah sesuai nggak dengan Pancasila. Kalau tidak, bubar. Nah, kalau nggak mau tarik juga dengan mau, baru kekuatan lah. Nggak ada lagi cerita lain. Ini perang. Nggak ada. Makanya itu tulisan saya menanti Panglima Masyiroh Kubro memang harus langkahnya begitu. Kalau cuma rame-rame katakan seperti kita 1-2 sudah capek ini, ya kan, rasanya nggak pas lagi. Ini persoalan yang fundamental. Nggak ada lagi Indonesia itu kalau Pancasila ini sudah diganti. Nggak ada. Apanya lagi mau kita sebut kita Indonesia? Kita berjuang dulu kan sebenarnya, ini perlu dipahami juga oleh kita semua. Kenapa kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu bagi seluruh rakyat Indonesia itu, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ada di dalam Piagam Jakarta. Apakah kalimat itu idenya muncul tiba-tiba, atau sebaliknya justru kalimat itulah yang mendorong kita supaya merdeka? Kan nggak mungkin tiba-tiba itu kalimat. Itu adalah kalimat yang memang memotivasi kita, karena memang sebelum Portugis datang tahun 1511 yang menyerang Malaka, kemudian membawa Katolik, kemudian Inggris, kemudian masuk juga Belanda, ya, bawa Protestan. Negara ini kan adalah negara Islam. Kesultanan-sultanan yang ada yang lalu itu sudah berlaku hukum Islam, sudah berlaku.
saya ingin menunjukkan di Kota Medan itu ada masjid Masjid Sultan Delhi, Masjid Raya sekarang yang disebut dengan Masjid Raya atau Masjid Masnun. Di belakang masjidnya itu ada namanya Jalan Mahkamah. Ya. Jalan Mahkamah. Kenapa diberi nama Jalan Mahkamah? Kalau Jalan Imam Bonjol mungkin kita kenal, ada Pangeran Imam Bonjol, kemudian Perang Padri, ada Jalan Diponegoro, ada Gatot Subroto, ada orangnya. Tapi Jalan Mahkamah, kenapa? Karena zaman Belanda pun, dari mulai zaman Belanda, Kesultanan masih berlaku, di situ sudah berdiri kantor mahkamah syariah. Artinya di zaman Belanda itu, ya, Sultan masih menjalankan syariat Islam, ada mahkamahnya. Loh, kok kita sekarang sudah merdeka, penjajahnya sudah pergi, syariatnya nggak boleh tegak, ini apa? Gitu? Pertanyaannya, kita kalah atau menang ini dalam pertarungan ini? Nah, itu yang saya pikir barangkali diskusi kita lah sebagai pengantar, ya. Tapi saya ingin betul kalau bisa Pak Kiai, Pak Slamet ini bisa mempelopori. Ayo kita buat diskusi, mengevaluasi pemerintahan yang ada sekarang sesuai nggak dengan Pancasila. Jadi jangan umat Islam aja yang dianggap menentang Pancasila, gitu loh. Nah, kalau ternyata tidak, maka dia harus wajib di impeachment. Wajib. Karena dia disumpah dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Gitu. Terima kasih, sampai situ dulu. Ya. Oke, Ustaz, Dr. Masdi Tanggang. Jazakallahu khair atas beberapa pemaparan berkaitan dengan tulisan beliau, dan kita nantikan respon dari Kiai Haji Munawwar Mukhtar berkaitan dengan apa yang menjadi dasar pemikiran beliau di dalam tulisan beliau menanti Panglima Masirah Kubro berkaitan dengan sikap yang dilakukan oleh MUI setelah jeda berikut ini. Subhanallahil Halim, Subhana man ta'attafa bil 'izzi wa qala bih. Bagaimana menjadi entrepreneur yang sukses, lahir dan batin, dunia dan akhirat, material dan spiritual. Jadi memang cara berpikir, cara bersikap, mencapai prestasi memang berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita itu gampang nesting, terutama terhadap potensi-potensi kebaikan, terhadap sesama muslim, terhadap sesama aktivis dakwah, terhadap sesama maupun dai kepada mad'unya, atau sebaliknya mad'u kepada dai, terus satu sama lain saling husnudzon. Maka ketika terjalin saling husnudzon ini, niscaya kehidupan itu akan lolos, akan berjalan lancar urusan-urusan, tidak kemudian saling curiga, saling takut dan sebagainya. Dan semangat adalah salah satu mesin yang terkuat ketika kita ingin meraih impian apapun. Ketika kita melakukan sesuatu, maka lakukanlah sekuat tenaga. Curahkanlah seluruh jiwa kita. Tandai dengan kepribadian sendiri. Jadilah aktif, jadilah energik, jadilah bersemangat dan setia, maka kita akan mencapai tujuan kita. Pelajaran dari hadis seperti ini, maka itu bisa menjadi motivasi buat dia. Masya Allah, ternyata Allah itu telah menyiapkan 10 pintu rezeki yang diantaranya 9 itu diperuntukkan bagi orang-orang yang dia itu terlibat dalam. Apakah memang masih ada persoalan yang harus diselesaikan? Silakan dibicarakan sampai clear, baru kemudian suaminya siap menikah lagi. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa Kafa Channel yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampaknya perbincangan kita dalam program siaran Cangkruan bareng saya Cak Slamet Sugianto semakin malam semakin bertambah bergairah. Ada banyak perspektif dan catatan yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Masdi Tanggang tadi berkaitan bagaimana sebetulnya kronologis historis umat Islam sebagai aset terbesar bangsa ini yang harusnya ditempatkan sebagaimana layaknya sebuah yang memberikan kontribusi
terhadap keberadaan negeri ini sampai kemudian sedemikian rupa hingga merealisasikan kemerdekaan lepas dari segala bentuk penjajahan dan dikukuhkan secara formal dalam bentuk kemerdekaan. Tetapi ironisnya justru penyikapan terhadap perjuangan umat Islam itu tidak gayung bersambut. Layaknya susu dibalas dengan air tuba. Ini adalah sebuah pengingkaran yang menurut saya luar biasa dan menyisakan satu problem yang terus terakumulasi kalau kemudian tidak direalisasikan sebuah dialog, sebuah komunikasi yang benar-benar objektif di dalam memahami keberadaan umat Islam dengan berbagai catatan sejarah panjang yang memiliki nilai sangat strategis, memberikan sumbangsih terbesar terhadap lepasnya dari penjajahan yang sekarang ini mengungkung diri kita. Dan perlu dicatat juga bahwa proses penjajahan itu tidak berhenti, terreformulasi dalam bentuk penjajahan yang sedemikian tampilannya bukan kemudian lepas begitu saja, bukan artinya keberadaannya sekarang hilang di permukaan bumi Nusantara ini, tetapi kita perlu mewaspadai ada sebuah penjajahan yang luar biasa sistematik yang terjadi di negeri ini oleh yang ditunjukkan oleh ketidakberdayaan negeri ini dalam menjawab problem sistemik yang dihadapi oleh bangsa ini, terutama terkait dengan situasi pandemi yang kita hadapi. Kita kembali ke Kiai Haji Munhar Mukhtar. Yai, masih monitor Yai? Monitor terus. Alhamdulillah, Yai. Tadi sudah kita dengarkan Dr. Masri Sutanggang yang memiliki narasi khas berkaitan dengan catatan bagaimana sebetulnya lintasan sejarah menurut beliau yang kalau saya mencatatnya kesannya umat Islam itu sebetulnya banyak mengalah sebetulnya. Tapi yang akhirnya menjadikan kurang kemudian membangun kepekaan umat Islam itu sendiri untuk perlunya melakukan konsolidasi di antara elemen agar kemudian tidak timbul upaya adu domba sedemikian rupa hingga kemudian masih terwujud satu kesatuan untuk menjaga keutuhan negeri ini dari seluruh bentuk penjajahan yang ada. Saya ingin menanyakan ke agak flashback ke belakang ya, terkait dengan pesan-pesan penting apa sebetulnya yang bisa kita tarik dari tema kita menanti Panglima Masirah Kubro ini ya, yang penting sebagai bagian dari penyadaran kepada umat Islam itu sendiri ya. Tafadhol ya, bisa diberikan pencerahannya. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Dr. Masri Sutanggang, pertama kita kembali kepada sejarah lama bahwa sebelum Indonesia merdeka, memang di Indonesia ini sudah berdiri kerajaan-kerajaan. Dan memang mayoritas kerajaan itu banyak kerajaan-kerajaan Islam pada akhirnya. Kesultanan ya. Kesultanan itu rata-rata memang mereka adalah Muslim. Kemudian ketika penggabungan ini terjadi menjadi NKRI, maka umat Islam ini mempunyai jasa yang amat sangat besar untuk mengusir penjajah, baik Belanda ataupun Jepang. Tadi saya sempat sampaikan bahwa memang umat Islam ini berjuang karena punya keyakinan hubul watan minal iman, bahwa cinta kepada negara adalah sebagian daripada iman. Karena itu umat Islam ketika mereka berjuang, kemudian para pahlawan mereka gugur dalam berjuang, mereka tidak terlalu berharap apa-apa, hanya berharap agar supaya negara yang mereka cintai ini merdeka dari penjajah, kemudian anak keturunan mereka hidup dalam keadaan damai dan tentram. Itu yang mereka harapkan. Tapi lama-kelamaan ketika Indonesia ini sudah merdeka dan umat Islam ini memang mempunyai jasa begitu besar, ada kelompok-kelompok kecil, pihak-pihak kecil yang ingin menguasai kembali republik ini dengan berbagai macam cara yang mereka lakukan. Tentu yang mereka lakukan ini bukan sekedar mereka sekelompok kecil, namun mereka memohon dan meminta bantuan dari luar negara kita ini. Nah, sehingga terjadilah kesatuan mereka yang memang kuat baik dari segi ekonomi dan
pemikiran itu dimasukkan dengan negara kita ini. Maka timbullah paham-paham yang keluar dari aturan syariat ajaran agama Islam ini. Kita tahu kalau Islam ini memang menghendaki bahwa negara ini berbagai macam agama ada di Indonesia ini, dan kita sudah diwasiatkan oleh para ulama-ulama terdahulu, Indonesia ini harus menjadi satu, menyatu. Makanya kalau Undang-Undang Dasar menjamin pemeluk agama masing-masing untuk melaksanakan agamanya masing-masing, itu memang sudah sesuai. Dan la ikraha fiddin, memang tidak ada paksaan dalam agama. Tapi kita lihat akhir-akhir ini, ada orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang memang mereka mencoba untuk mengotak-atik ini semua dengan upaya adu domba tadi. Nah, apa yang disampaikan oleh Dr. Masri Sitanggang tadi, ini memang membuka mata kita kembali betapa umat Islam ini sekarang sudah mulai dipermainkan oleh sekelompok kecil, yang sekelompok kecil ini dengan permainannya ingin menguasai republik ini dengan bantuan dari luar. Nah, inilah yang perlu kita antisipasi. Ini udah hampir sampai kepada klimaks kesabaran umat Islam sebetulnya. Ya. Klimaks kesabaran umat Islam ini Allah tunjukkan melalui jalur Majelis Ulama Indonesia. Ya, kalau saya suka menyampaikan, mungkin karena ormas-ormas lain sudah banyak yang kemasukan angin, apalagi kalau anginnya angin laut, itu berbahaya. Walaupun ada memang di MUI yang masuk angin, tapi masuk anginnya angin darat, masih angin darat. Bisa dikerok selesai. Kalau angin laut itu agak berbahaya. Karena itu umat ini sekarang sudah tertuju kepada MUI. Nah, saya dan kawan-kawan semuanya dengan masukan dari berbagai macam tokoh-tokoh nasional, masukan dari para ulama-ulama, bahkan minggu kemarin saya sempat safari dakwah dan silaturahim dari mulai Madura, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai Jakarta. Saya bertemu dengan beberapa tokoh. Mereka rata-rata memang hampir sama sekata, kapan Masyirah Kubro. Itu harus dilaksanakan. Dan mata batin mereka tentu untuk republik ini lebih lebih dalam ketimbang kita. Mereka mata batin mereka dengan zikir dan kedekatan para ulama-ulama khos tadi kepada Allah. Mereka sudah tahu ini Indonesia kalau tidak diselamatkan akan berbahaya, khususnya untuk umat Islam ini. Nah, karena itu kita juga dengan kawan-kawan maklumat tahzir yang memang sudah selesai dibuat, tinggal dikeluarkan. Kalau memang ini sudah tidak ada lagi kompromi antara umat Islam yang diwakili oleh MUI dengan pemerintah atau DPR, sudah ada tidak jalan keluar lagi, maka akan keluarlah maklumat tahzir dari MUI, dan itu sebagai pembuka untuk Masyirah Kubro. Nah, Masyirah Kubro ini, dan memang insya Allah akan diikuti oleh seluruh MUI se-Indonesia. Apakah nanti berfokus di Jakarta atau di setiap wilayah, kita juga belum tahu. Tapi sih, kita sebetulnya berharap ini tidak terjadi. Kita berharap para pemimpin kita membuka mata hati mereka buka, bahwa mereka harus kembali kepada para ulama, mereka harus minta nasihat kepada orang-orang yang benar, bukan orang-orang yang pintar. Orang pintar banyak di Indonesia, cuman yang benar ini jarang. Mereka harus mencari orang-orang yang benar. Ya, karena Nabi sudah sampaikan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyat. Nanti satu masa, kata Nabi, akan datang umatku mereka lari dari ulama fuqaha. Mereka benci dengan ulama, benci dengan fuqaha. Mereka tidak suka dengan orang-orang yang baik. Mereka kriminalisasi itu para ulama. Dan ini sudah disampaikan oleh Nabi 15 lebih abad yang silam. Kalau itu yang terjadi, apa yang terjadi? Wayabtaliyahumullahu bisalasi baliyat. Akan Allah timpahkan 3 mara bahaya dan bencana. Dan ini kita lihat sudah terjadi saat ini. Pertama, yarfa'ullahu ta'ala al-barakah min kasbihim. Usaha-usaha mereka, hasil-hasil mereka tidak ada keberkahannya.
Indonesia ini negara yang makmur. Apa yang nggak ada di Indonesia ini? Tapi kenapa kita lihat banyak rakyat yang hidup dalam keadaan miskin? Ini sudah Allah gambarkan. Yang disampaikan oleh Nabi sudah terjadi saat ini. Kalau bahasa kitanya, ada tikus mati dalam lumbung. Ini yang berbahaya. Yang kedua, kata Nabi, kalau orang sudah jauh dengan ulama dan fuqaha, Isalitullahu ta'ala sultanan zalimah. Nanti ya, mereka Allah kirimkan bergaul dengan pemimpin-pemimpin yang zalim. Ini akan lebih berbahaya lagi. Yang tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, tidak ngerti mana yang membawa bahagia atau sengsara buat yang dipimpinnya. Ini sudah digambarkan oleh Nabi. Yang paling berbahaya lagi tentu bagi kita yang kita khawatirkan, yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ya, keluar dari dunia dengan tanpa bawa iman. Ya tadi kalau saya sampaikan seperti Kemal At-Taruf itu, dengan tanpa keimanan. Karena dia sebagai pemimpin, tapi berbuat zalim dengan rakyatnya, Allah azab dengan azab yang dahsyat. Itu baru di dunia, bumi tidak menerima, belum lagi di akhirat. Nah, karena itu dengan rancangan undang-undang yang mereka keluarkan tanpa berbicara, saya pernah sampaikan, ada beberapa ya pejabat tertentu. Saya bilang, ulama ini, umat ini, tokoh ini gampang. Kalau mau mengeluarkan undang-undang, itu jangan langsung main lemparkan. Bicara dulu dengan tokoh-tokoh, dengan orang-orang yang mengerti bagaimana cara berbangsa dan bernegara yang baik. Undang-undang ini bawa manfaat atau tidak. Maka tidak akan terjadi kerincuhan di luar. Terjadinya rame di luar, lantaran undang-undang ini tidak dibicarakan dulu dengan tokoh-tokoh yang ada di Republik ini. Akibatnya inilah yang terjadi. Dan saya sudah sampaikan, apapun saya sudah sampaikan sama mereka. Saya sering bertemu, dan mereka, dari pihak-pihak mereka sering ketemu saya, banyak yang bertemu dengan saya. Saya hadapi, saya sampaikan apa adanya. Tapi kadang-kadang, ya wallah alam, mereka sampaikan atau tidak kepada pimpinan mereka, wallah alam. Saya juga tidak tahu, karena itu kita tetap punya komitmen bahwa kita ingin menyelamatkan NKRI, kita ingin menyelamatkan Pancasila, kita tidak mau Pancasila ini dirubah-rubah kembali, kita tidak mau rancangan undang-undang HIP dan BPIP ini terus berjalan. Kita sudah sampaikan peringatan, kita sudah sampaikan maklumat, kalau ini sudah tidak diindahkan lagi, apa boleh buat? Maka yang dinanti oleh umat, mata kapan terjadinya, mata Masyiral Kubra, kita tinggal tunggu saja. Mudah-mudahan istiqamah dan kekuatan para pimpinan MUI di seluruh Indonesia, tentu kita berharap dengan MUI Pusat punya kesamaan, menjadi satu perjuangan yang sama. Kalau bahasa agamanya menjadi ummatan wahidah, yang satu, yang kuat, yang bersatu. Dan seluruh ormas kita berharap kita harus bersatu. Saatnya kita bersatu, menyatukan satu langkah, berjalan di jalan Allah. Kalau bahasa Qur'annya, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jadi kalau kita sudah ada di jalan Allah, Allah pasti akan berikan kepada kita jalan keluar terbaik. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang muhsin, yang selalu memperbaiki, mau memperbaiki diri, keluarga, bangsa, dan negaranya. Dan inilah yang sedang dituju oleh Majelis Ulama Indonesia. Siapa nanti sebagai panglimanya, kita tinggal tunggu tanggal mainnya. Maka Dr. Mas Risi Tanggang sampaikan benar tadi, sebagai panglimanya harus orang yang berani beramar ma'ruf nahi munkar, siap menyampaikan yang benar itu benar, salah itu salah, karena sebaik-baik pembicaraan adalah qaulul haq inda sultanin jahir. Dia berani menyampaikan kebenaran kepada pemimpin-pemimpin yang berbuat dosa. Artinya dia mau memperbaiki, benar, berani menyampaikan. Ulil haq walau kana mur. Ya, menyampaikan yang hak walaupun itu pahit, kalau demi untuk keutuhan bangsa dan negara. Sekali lagi, tujuan kita tidak lain, kita ingin menyelamatkan Indonesia dari tangan-tangan cengkraman-cengkraman orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita ingin agar umat ini bersatu, agar rakyat ini bersatu, apapun agamanya, dari manapun asalnya, apapun golongannya. Tujuan kita menjaga NKRI. Menjaga NKRI adalah tujuan di antara tujuan kita sebagai umat Islam.
tadi hubul watan minal iman. Mudah-mudahan ini bawa manfaat dan sebagai satu motivasi buat kita semua. Mudah-mudahan Kava Channel ini bisa melaksanakan lagi diskusi yang lebih besar lagi dari ini. Panggil tokoh-tokoh yang lainnya. Ya, sehingga kita mempunyai kekuatan yang lebih kuat lagi untuk persiapan Masirah Kubro nanti. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Munahar Mukhtar yang telah memberikan beberapa catatan. Terakhir mungkin saya berikan kesempatan kepada Dr. Masih Tanging untuk memberikan closing statement terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Yai Munahar Mukhtar berkaitan dengan harapan bagaimana Masirah Kubro itu bisa menjadi sebuah kanal perubahan sistemik atas problem sistemik, terutama berkaitan dengan positioning umat Islam sebagai aset terbesar bangsa ini yang secara historis dan empiris itu telah menjadi bagian kontributor terbesar terhadap merealisasikan keberadaan negeri ini hingga sampai saat ini. Tafadhol, Ustaz Dr. Mukhtar, Ustaz Dr. Masri Tanggan. Baik, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kiai ya memang begitulah semestinya yang harus kita lakukan ya. Tapi ada catatan yang perlu kita ingat. Ya. Kita berlomba dengan waktu. Itu ya jangan lupa kita. Karena orang lain sudah punya agenda. Jadi kita harus pandai-pandai juga membaca agenda orang. Kita berlomba dengan itu. Makanya mempersiapkan Masirah Kubro ini, saya pikir jangan tunggu sampai kata-kata sasaran mendesak. Nggak apa, dari sekarang harus sudah disiapkan. Bahwa nanti berlakunya step by step apa yang harus dilakukan untuk menghadapi itu, boleh aja dari menjadi diskusi sekarang. Bagaimana misalnya 2 bulan ke depan, saya mohon maaf nih, ya 2 bulan ke depan ini saya nggak tahu bagaimana kondisi apanya, karena sidang-sidang di DPR 2 bulan ke depan akan dibuka, akan dibahas lagi. Itu persoalan. Yang kedua, mohon maaf saya nggak tahu juga internal di MUI, jangan-jangan dalam beberapa waktu juga akan berubah pergantian kalau pengurusnya. Kalau semua pengurusnya seperti Kiai Munahar, kita sur juga kan. Tapi kalau kemudian, ini kan permainan gitu ya. Jadi ini kita bekerja kalau menurut saya harus kita racing bersama waktulah. Ya. Harapan satu-satunya memang tinggal pada MUI. Memang MUI pun memang kita harapkan namanya lembaga umat Islam ya, Majelis Ulama memang harus menjadi pemegang tongkat komando. Ya, dari dulu juga sebenarnya kita berharap begitu. Ya, tidak ada persoalan keumatan yang tidak melalui Majelis Ulama. Kita melihat apa yang langkah-langkah mereka ini sudah sistematis sekali. Ya, sangat-sangat sistematis. Bayangkan misalnya dimulai dengan keluarnya Kepres nomor 24 tentang 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Umat Islam nggak ada yang care, nggak peduli. Coba nggak ribut kita, kenapa nggak ribut? Padahal itu salah. Nggak peduli kita selama ini memang cerita tentang Pancasila mau apa kata orang nggak peduli. Itu persoalan satu. Nah, atas dasar itu beranilah kemudian Megawati pada 2017 berpidato tentang Pancasila 1 Juni dan akan menjadikan, dan itu disebutkan itu akan menjadikan 1 Juni itu sebagai tameng sekaligus penseleksi daripada ketahanan ideologi negara. Dia sebut itu. Dan dalam salah tulisan saya juga saya kritik pedas itu. Tak banyak juga yang mengkritisinya, seolah-olah nggak ada masalah waktu itu dengan keadaan itu. Padahal itu sangat berbahaya. Saya katakan waktu itu Indonesia merdeka bisa bubar dengan pidato itu. Tapi nggak banyak yang merespon memang. Tapi saya melihat itu bahaya. Nah, setelah pidato itu kemudian dia realisasikan. Dibentuklah kemudian apa yang disebut dengan Badan Pekerja Presiden itu tentang Pancasila, ya kan?
berubah menjadi Badan Pengelola Ideologi Pancasila. Nah, berubah ke situ, dibentuk. Nah, setelah itu sukses dan kita semua merasa itu adem ayem walaupun sudah disebutkan agama adalah musuh Pancasila. Coba bayangkan. Masuk baru rancangan undang-undang ideologi haluan Pancasila yang semua sudah merubah sama sekali Pancasila. Nah, kemudian bersamaan itu kita sudah ribut untuk menolak. Masih juga dia mau meneruskan, kemudian datang lagi yang baru yang namanya rancangan undang-undang BPIP. Coba kalau benarlah BPIP itu ya untuk menyelamatkan Pancasila atau membumikan Pancasila, mestinya dialah lembaga yang paling utama dan berhak ribut tentang kesalahan Pancasila yang ada di rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Kalau benar dia memang mau mewujudkan Pancasila yang benar, ya, mestinya yang paling ribut itu adalah BPIP, Badan Pengelola Ideologi Pancasila, yang ketuanya mantan rektor Jogja atau UIN itu, ya kan? Badan Pembina, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Badan Pembina Ideologi Pancasila, ya, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Mestinya mereka yang ribut kan terhadap rancangan undang-undang ideologi Pancasila ini yang salah ini. Tetapi kenapa nggak ribut? Karena ini satu paket. Satu paket mereka. Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila mau digolkan, kemudian BPIP-nya ini dikokohkan dengan undang-undang sehingga punya kekuatan hukum yang luar biasa. Nanti dia tukang tafsirnya. Apa yang sudah dibuat dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ditafsirkan sesuai kehendak penguasa. Kalaupun nanti kita kalah, nah ini berbahayanya nih. Kalaupun katakanlah mengalah mereka, dicabut itu masuk TAP MPRS ya nomor 25 tahun 66, kemudian dicabut Pancasila yang berbau Ekasila Trisila. Tetapi kalau BPIP-nya itu diundangkan menjadi badan yang tetap saja nanti mereka yang akan menafsirkan Pancasila. Pasti tafsirnya bukan tafsir dekret presiden. Oleh karena itu saya katakan sebelum ini terjadi, Panglima Masirah Subro itu harus sudah ada. Kalau sudah nanti sudah diketok palu, itu bahayanya. Kalau sudah diketok palu, sah menjadi undang-undang, baru kita akan bertindak, maka pemerintah dengan kewenangannya berhak membabat kita habis. Karena dia sudah dikasih amanah undang-undang. Nah, itu yang berbahayanya. Jadi jangan tunggu kalau diteruskan. Ya sudah terus, sudah jadi diketok, baru kita buat masyarakat kubro. Wah, itu berat. Justru sekaranglah waktunya menurut saya, Pak Kiai Munahar, ya. Sekarang saatnya dibuat. Mari kita susun rencana, datangi itu orang pengusung, ya betul apa tidak dengan Pancasila yang kita masuk, bagaimana, mana kesepakatan. Kalau tidak perlu kita buat satu tim yang kuat untuk secara akademis bisa menggolkan itu. Kalau enggak ya, kalau mereka mengakui dekret presiden, tarik dong ini, ya kan? Kalau saya tidak mau tarik, berarti Anda mau merusak negara. Kita berhadapan-hadapan secara fisik. Harus begitu juga. Makanya saya katakan panglimanya harus berani. Oke. Kira-kira gitu. Terima kasih. Jazakallah khair kepada Ustaz Dr. Masih Tanggang dan Kiai Haji Munahar Mokhtar yang telah berbagi bersama kita, memberikan bagian dari pencerahan umat. Saya kira ada banyak poin-poin penting yang disampaikan oleh beliau berdua. Dan para pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa selalu ikuti program siaran kami, Kafah Fajar, Akhbar Malam, dan Kafah Kalam, kajian malam bersama Kafah Channel, yang akan menampilkan berbagai tema-tema menarik, tema-tema aktual, kajian-kajian pemikiran Islam dan hukum-hukum Islam. Beberapa poin yang saya bisa peroleh hasilkan dari perbincangan malam kita hari ini, semoga ini menjadi sesuatu yang menjadi bagian dari pencerahan kita sebagai seorang muslim,
untuk semakin mengokohkan jati diri kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang senantiasa akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita di hadapan Allah kelak ketika Allah menghisab di yaumul hisab dan yaumul mizan. Poin-poin penting yang bisa saya sampaikan adalah pertama, Masyurah Kubro Iskariman Umur Syahidan mengisyaratkan Majelis Ulama Indonesia memimpinnya jika agenda pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dan rancangan undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tetap dilanjutkan di tengah banyaknya problem prosedural dan substansial keberadaan dua rancangan undang-undang ini. Masyurah Kubro Iskariman Umur Syahidan seolah merefleksikan sejarah pertarungan kekuatan sekuler radikal dengan kekuatan Islam dalam lintasan sejarah politik negeri ini di balik latar pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dan rancangan undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Masyurah Kubro Iskariman Umur Syahidan membangun pentingnya kesadaran umat akan wajibnya ajaran Islam tauhid, dakwah jihad syariah dan khilafah sebagai solusi tuntas dan menyeluruh kehidupan manusia yang terbukti secara historis dan empiris. Masyurah Kubro Iskariman Umur Syahidan memupuk pentingnya konsolidasi antar seluruh elemen umat dalam koridor dakwah politik fikriyah, lamadiyah, dan inkilabiyah sebagai jalan perubahan sistemik atas problem sistemik di tengah dinamika politik parlemen demokratik yang penuh dengan jebakan politik berbuah kegagalan demi kegagalan tak berkesudahan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sampaikan sekali lagi jazakumullah khairan kepada Ustadz Dr. Masri Sutanggang yang penuh dengan semangat dan Yai Haji Munarut Mukhtar yang telah berbagi bersama kami. Semoga kita bisa ketemu kembali untuk hadir memberikan penguatan dan pencerahan umat, merapatkan barisan sebagai bagian dari kekuatan elemen umat untuk mengawal berbagai persoalan-persoalan yang berkembang sebagai bagian dari izul Islam wal muslimin. Jazakumullah khairan kepada panjenengan semua. Semoga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan untuk melanjutkan amanah-amanah selanjutnya di depan yang menjadi bagian dari penting penyelesaian persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari saya sampaikan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.